Kementerian Kesehatan menilai penyakit kardiovaskular menjadi penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Penyakit jantung masih menempati peringkat teratas sebagai penyakit yang paling mematikan di seluruh dunia. Sementara itu di Indonesia, penyakit jantung ini merupakan penyebab kematian nomor 2 setelah stroke. Dalam data prevalensi penyebab kematian di Indonesia akibat penyakit tidak menular, penyakit hipertensi menempati posisi teratas dalam kurva data. Obat diuretik adalah jenis obat yang digunakan untuk membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan garam melalui urin. Obat ini bekerja dengan merangsang ginjal untuk memproduksi lebih banyak urin. Dengan begitu, tekanan darah bisa turun dan pembengkakan berkurang. Apakah kalian tahu teman-teman ada berapa jenis obat diuretik itu? Obat diuretik terdapat 4 jenis, yaitu yang pertama diuretik golongan antiasid. Golongan tersebut biasa digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi. Diuretik diazid ini bekerja di bagian distal dari nefron. Nah, di sini itu sama terjadi reabsorpsi natrium dan klorida. Jadi, apabila dihambat oleh diuretik diazid, maka nanti natrium tidak akan direabsorpsi, tetapi akan dikeluarkan atau diekskresikan dan akan memicu terjadinya diuresis. Contohnya yaitu furosemid dan thiosemid. Obat tersebut tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pasien yang mengalami gangguan fungsi hati. Kemudian jenis obat diuretik yang kedua yaitu diuretik golongan loop. Biasanya digunakan untuk mengatasi pembengkakan parah akibat gagal jantung dan masalah ginjal. Contoh dari golongan tersebut yaitu hidroklorotiazid. Obat tersebut tidak boleh atau tidak direkomendasikan untuk dikonsumsi pada pasien yang mengalami disfungsi ginjal. Jadi loop diuretik atau diuretik kuat ini bekerja di lengkung Henle, di mana di lengkung Henle ini terjadi reabsorpsi natrium paling besar dibandingkan di tubulus distal. Jadi obat ini dia akan menghambat reabsorpsi natrium sehingga natrium akan diekskresikan atau dikeluarkan. Nah, kalian pasti udah tahu kalau natrium ini sifatnya dia akan mengikat air. Jadi nanti akan banyak air yang dikeluarkan sehingga pasien akan mengalami diuresis. Diuresis itu keinginan untuk buang air kecil. Selanjutnya ada diuretik hemat kalium. Nah, di sini bekerjanya diuretik hemat kalium di bagian distal. Di sini normalnya itu terjadi reabsorpsi dari natrium dan ekskresi kalium. Jadi ada pertukaran pompa. Natrium direabsorpsi, kalium diekskresikan. Begitu normalnya. Maka jika di sini dihambat oleh golongan diuretik hemat kalium, nanti natrium akan diekskresikan, kalium akan direabsorpsi. Makanya nih disebut dengan diuretik hemat kalium. Karena kaliumnya tidak diekskresikan. Nah, waspada nih, efek samping obatnya adalah hiperkalemia. Nah, jadi itulah sekilas video penjelasan tentang obat diuretik. Konsultasikan ke dokter sebelum kamu mengkonsumsi obat ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.